Halo, selamat pagi, ataupun selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam mungkin buat kalian yang sedang menyaksikan atau yang akan menyaksikan pembahasan latihan soal Science Revision. Jadi tugas dari PDF file yang pernah Mister sampaikan ke kalian untuk dijawab dan thanks God, jawabannya sudah kalian kumpulkan semua. Dan karena sudah dikumpulkan jawabannya, jadi hari ini kita akan coba bahas satu-satu soalnya ya. Baik, sebelumnya Mr. berharap tentunya kalian dalam keadaan yang sehat dan juga tetap di rumah saja ya selama pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya Mr. mohon maaf, mungkin Mr. akan menjelaskan memakai bahasa Indonesia supaya penjelasannya lebih jelas saja. Tapi nanti mungkin beberapa kalimat Mister akan explain dalam bahasa Inggris. Baik, kita masuk ke slide berikut ya. Nah, ini adalah summary dari jawaban. So, for you yang merasa bahwa saya cukup butuh jawabannya saja, Sir. Nah, ini ada summary-nya. Ya, jawabannya nomor 1 sampai nomor 20. Jadi nanti bisa kalian cocokkan dengan jawaban kalian di rumah. Ya, kalian bisa pause videonya, kalian bisa catat. Ya, nah kalau kalian merasa, oh saya butuh penjelasan yang lebih panjang, baik setelah ini kita akan bahas satu-satu dari nomor 1 sampai nomor 20. Baik, kita mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1 itu pertanyaannya adalah which of the following are properties. Nah, properties itu adalah karakteristik. Ciri-ciri dari drinking bottle itu harus kayak gimana sih? Nah, jawabannya adalah 3 ya. Nah, jadi drinking bottle itu dia harus light, ringan pasti. Kenapa? Karena kalau sudah diisi air, nanti dia akan berat. Jadi semaksimal mungkin dia harus ringan, light. Yang kedua adalah durable, ya. Durable dalam kamus bahasa Inggris Indonesia ada tahan lama. Tahan lama dalam artian drinking bottle ini bisa dipakai sekali, 2 kali, 3 kali, sampai mungkin seterusnya. Itu drinking bottle yang betul ya. Kecuali kalian pakai drinking bottle yang murah. Seperti apa? Bekas aqua, botol, ya bekas minuman kemasan. Nah itu botol-botolnya dia tidak tahan lama. Jadi I don't recommend to refill water dengan menggunakan botol-botol air minum kemasan ya. Yang berikutnya adalah dia harus waterproof. Kenapa waterproof? Kebayangkan kalian mengisi air, ternyata botolnya tidak waterproof. Air yang kalian isi, dia akan keluar lagi. Nah, kenapa tidak fleksibel? Karena drinking bottle itu sifatnya memang non-fleksibel. Fleksibel itu kayak karet, dia bisa manjang, dia bisa kecil, nggak begitu. Ya. Nah, drinking bottle itu harus non-fleksibel. Sudah nomor 1, kita masuk ke nomor 2. Ya. Which of the following are ways to dispose chemical waste safely? Jadi kira-kira cara yang mana yang bisa dilakukan supaya sampah kimia atau chemical waste ini bisa tetap aman? Nah, jawabannya adalah yang nomor 1 tentunya. Lihat, nomor 1 adalah A and D only, leftover chemical. Leftover itu maksudnya sisa atau bekas, ya. Seperti paint, cat itu should be completely dry before they are disposed of. Jadi kalau kalian habis ngecat, tapi bukan cat yang kalian gunakan waktu VA ya. Kalau cat yang kalian gunakan saat VA itu catnya water base. Jadi kalau kalian buang ke wastafel pun dia akan larut dengan air ya. Tapi ini cat-cat seperti cat tembok, mungkin cat untuk mobil, cat untuk motor. Nah itu mereka harus dikeringkan dulu sebelum dibuang. Karena apa? Kalau dia tidak kering, nanti dia bisa merusak lingkungan, ya bisa mengotori air. Nah yang kedua, yang berikutnya adalah jawaban yang D. Gloves should be worn. Worn itu maksudnya dipakai ya when handling chemicals.
Jadi kalau kalian sedang menggunakan atau berhadapan dengan bahan zat-zat yang sifatnya kimiawi, nah itu harus menggunakan sarung tangan. Kenapa? Because our skin is so sensitive to chemicals. Jadi chemicals itu bisa membahayakan kulit dari tubuh manusia. Jadi usahakan pakai sarung tangan. Ya, karena tangan adalah anggota tubuh kita yang paling pertama itu terkena chemicals. Setelah nomor 2 sudah jelas ya, kita masuk ke nomor 3. Nah, mana yang betul terkait dengan perubahan fisik atau physical change? Sudah pasti jawabannya adalah yang nomor 3. Ya, B, C, dan D only. Ya. Kenapa A nggak mungkin, Sir? Lihat ya nomor A. Physical change will always involve a change of state. Ya. A physical change will always involve a change of state. Kenapa bukan yang A? Ada yang bisa jawab? Karena physical change itu bisa jadi state-nya tetap. Contohnya misalkan ya, kain. Kain kalian gunting menjadi 2 bagian. Apakah kain itu kan solid ya, benda padat. Apakah ketika digunting kain itu berubah menjadi cair? Tidak kan? Nah, itu dia. Jadi a physical change will always involve a change state. Itu tidak termasuk yang benar ya. Nah, itu tuh jawaban nomor 3. Sekarang kita nomor 4. Gampang ini, contoh chemical change. Ya, betul sekali. Nomor 1, rusting of iron. Apa itu rusting of iron? Kalau kita biasanya bilangnya karatan. Nah, rusting of iron itu bahasa Indonesianya karatan. Ya, karatan itu termasuk dalam chemical change. Karena apa? Yang berkarat itu besi tidak akan bisa kembali. Ya, seperti semula. Baik, nah karena itu sifat dari chemical change ya. Sesuatu yang sudah berubah tidak bisa kembali ke bentuk awal, yaitu disebut dengan chemical change. Nah, nomor 5. Ya, eksperimen itu ada 2 beaker. Beaker itu semacam kayak gelas penelitian. Nah, beaker A itu ada berisi air, beaker B itu alkohol. Nah, beaker A dengan beaker B ini ditaruh di bawah ceiling fan. Ceiling fan itu ya kipas lah ya. Selama 1 jam. Kira-kira yang mana? Ya, selama 1 jam. Sudah pasti jawabannya adalah yang 3. Betul sekali. Kenapa 3, Sir? Kenapa beaker B yang berisi alkohol itu kok menyusut lebih banyak daripada beaker A? Ya, karena sifat dari alkohol adalah dia mudah untuk menguap daripada air. Ya, bukan air tidak bisa menguap ya, air bisa menguap juga, tapi dia menguap lebih lambat daripada alkohol. Kalau alkohol itu dia lebih cepat menguapnya. Ya, jadi sama kayak kalian mungkin pakai parfum gitu kan. Parfum itu kan mengandung alkohol. Nah, kalau di bawah dijemur di bawah matahari, itu lama-lama alkoholnya akan hilang. Ya, atau dibiarkan terbuka lah parfum. Makanya parfum itu masih tertutup. Ya, karena sifat dari parfum itu adalah mengandung alkohol. Ya, sekali lagi bahwa parfum itu mengandung alkohol dan alkohol itu mudah untuk menguap ya di udara. Ya, jadi jawaban nomor 5 itu adalah yang 3 ya. Beaker B menguap atau berkurang lebih banyak daripada beaker A yang berisi air. Baik, kita sudah nomor 5, sekarang kita masuk ke nomor 6. Nah, kalian perhatikan pertanyaan dari nomor 6. Which of the following is the correct order for separating? Nah, kuncinya adalah di separating. Ya, pemisahan campuran dari sand pasir dan salt garam. Ya, kira-kira yang mana dulu yang harus dilakukan? Ya, kita bisa lihat. Yep, jawabannya adalah dissolve, filter, evaporate. Kalian pasti bingung, wah maksudnya apa sih, Sir, itu? Kayaknya mungkin nomor 6 juga banyak juga yang jawabannya
pas ya. Nah, sebenarnya untuk jawaban yang nomor 6 ini adalah gimana caranya supaya kita bisa memisahkan campuran sand dengan salt. Yang pertama adalah dissolve dulu. Dissolve ini kan, nah, yang harus dilakukan adalah dissolve dulu ya. Nah, dissolve ini larut, jadi dilarutkan dulu sand dengan saltnya ini ya. Setelah larut dengan air ya, pasti dilarutkan dengan air ya. Nah, setelah itu difilter. Difilter itu untuk apa ya? Untuk memisahkan sand dengan salt ini, karena salt itu kan pasti akan larut nanti ya, akan larut lebih cepat daripada sand. Nah, setelah terpisah baru bisa dilakukan namanya evaporate. Evaporate ini adalah penguapan. Penguapan ini artinya apa? Air yang sudah larut tadi ya, itu bisa terpisah dengan sand dengan saltnya itu dengan cara penguapan. Jadi airnya menguap menjadi uap udara hingga tersisa hanya salt dengan sand aja. Seperti itu. Ya. Paham ya nomor 6 ya? Baik, kita masuk ke nomor 7. Kira-kira mana nih yang bisa digunakan ya untuk memisahkan ya? Bukan digunakan. Benda apa yang bisa digunakan atau zat apa yang bisa dipisahkan dengan menggunakan spirating funnel. Spirating funnel ini ada di textbook kalian halaman 30. Jadi spirating funnel itu semacam kayak botol tapi di bawahnya ada kerannya ya. Kalau kalian mau lihat silahkan pause video ini dan silahkan buka textbook kalian halaman 30. Nanti akan ketahuan di situ jawabannya. Dan jawabannya udah pasti yes, oil dengan water ya. Spirating funnel itu pasti oil dengan water, karena kalau chalk dengan oil nggak bisa ya. Alkohol dengan water nggak juga ya. Salt dengan vinegar juga nggak bisa. Jadi yang bisa jadi zat yang bisa dipisahkan dengan menggunakan spirating funnel adalah oil dengan water. Baik, itu nomor 7. Kita masuk ke nomor 8 ya. Jadi ada 4 benda, ada 4 barang, ada water, ada butter, ada candle wax, ya, ada soap. Itu ditaruh di sebuah piring dan dibiarkan selama beberapa jam. Kira-kira mana yang akan berubah? Kalau kalian lihat tadi ini akan berhubungan dengan soal nomor 5. Nah, nomor 5 itu udah pasti tadi apa? Water. Nah, karena waternya sudah, tadi kira-kira yang mana? Apakah 1, apakah 2, ataukah yang option nomor 4? Ini jawabannya. A dengan B only. Kenapa, sir? Ya. Water dengan butter itu dia kalau dibiarkan ya selama beberapa jam, kalau water dia nanti evaporate, menguap. Kalau butter dia hitungannya yang meleleh ya. Kalau butter itu. Nah, kenapa candle wax dengan soap enggak, sir? Candle wax dengan soap bisa berubah stick, bisa. Tapi harus dengan cara apa? Dipanaskan. Ya, kalau soap kalian taruh di di udara, ya udah deh gitu-gitu aja. Kecuali kalian siram dengan air, nah mungkin dia bisa terkikis sedikit demi sedikit. Ya, sama candle wax juga. Kalau kalian bakar dia bisa meleleh. Tapi kalau dibiarin gitu aja, ya udah, dia tidak akan berubah. Ya, itu untuk nomor 8. Kita masuk ke soal berikutnya. Nah, udah jelas lah. Nomor 9 nggak usah Mister jelaskan panjang lebar. Pas jawabannya adalah yang ketiga ya, A, B, and C. Karena fotosintesis in plants ya, itu justru malah berkontribut terhadap oksigen. Baik, nomor 9 sudah. Kita masuk ke nomor 10. Mana yang benar tentang water cycle atau siklus air? Ya. Yang mana kira-kira? 1, 2, 3, atau 4? Semuanya. Ya. Water cycle itu natural way to refresh water. Pasti. Ya. Jadi butuh siklus air untuk
mengkondisikan ulang air secara alami, ya. Yang B, human activities, contohnya deforestation, penggundulan hutan, dan pembakaran bahan bakar memiliki dampak negatif, pasti, ya. Itu nggak cuma water cycle tapi air cycle pun dia akan berpengaruh gitu, ya. Number C, the sun provides energy. Oh, udah pasti. Kenapa sun provides energy? Karena air yang ada di permukaan bumi itu bisa menguap naik ke atas, ya, sehingga nanti berkumpul di atas menjadi awan. Nanti awannya berkumpul dan akhirnya turunlah hujan, ya. Condensation of evaporation adalah dua proses penting dalam water cycle, sudah pasti, ya. Itu jawabannya ini ada di buku kok, bisa kalian lihat di halaman 46 dan 47. Di situ tertulis semua. Banyak banget, ya. Nah, dari nomor 10 kita ke nomor 11 yang termasuk dalam gravitational force. Gravitational itu sesuatu dari atas ke bawah. Pasti jawabannya nomor 1, ya. Mungkin kalau kurang jelas itu kurang lebih gambar air terjun, ya, air mengalir lah, air di sungai, ya. Kenapa? Ya pasti air itu mengalir dari atas ke bawah, ya, karena adanya gravitational force. Untuk nomor 2 bukan. Kalau nomor 2 itu bicara tentang eh, apa namanya, radiation, ya, conduction, convection, ya. Nomor 3 itu tentang magnetic force. Yang nomor 4 itu kita belajar tentang rotation, adanya siang dan malam, ya. Nomor 11 sudah, kita ke nomor 12, ya. Mana yang betul dari efek frictional force? Ya, gaya gesek, ya. Gaya gesek ini adalah pertemuan antara dua permukaan, ya, dari dua benda yang berlawanan, ya. Dan jawabannya adalah yang 4. Kita lihat satu-satu, ya. Frictional force can slow down. Gaya gesek bisa memberhentikan, bisa. Itu buktinya mobil kalau jalan lama-lama dia bisa berhenti karena adanya frictional force antara ban dengan aspal, ya. Nomor B, frictional force can prevent object from starting to move. Pasti. Kebayang kalau kalian mengapung di udara, ya, pasti akan bergerak ke sana kemari kan. Betul. Coba kalau kalian tidak mengapung di udara, kakinya menyentuh tanah ataupun aspal, bergerak? Tidak, ya. Yang C, frictional force affects the movement at different surfaces. Pasti kalau kali mobil, ya, kalau dijalankan atau didorong di aspal yang bergelombang, yang kasar dengan aspal yang halus, pasti akan berbeda kan? Pasti berbeda, ya. Lalu yang D adalah frictional force act in direction opposite. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya begini, ya. Eh, jadi kalau kalian misalkan apa namanya, olahraga lah, misalkan treadmill. Treadmill itu kan kalian maju ke depan, treadmillnya mundur ke belakang kan. Nah itu dia. Nah itu dia salah satu contoh frictional force X, di mana kalian bergerak berlawanan dengan benda lainnya, dengan gerakan benda lainnya, ya. Mungkin kalau treadmillnya ikutan maju, kalian akan maju, gitu, ya. Baik, itu nomor 12, kita masuk ke nomor 13. Potential energy. Udah pasti. Kira-kira yang mana? Yang 3. B, C, dengan D. Kenapa? Karena nomor A itu kucing lagi tidur. Ketika tidur, kucing itu nggak butuh potential energy. Karena dia tidak ada potential energy, maka tidak ada kinetic energy, ya. Tapi kita kalau tidur misalkan suka kanan kiri, yaitu
Beda lagi tuh, bukan chemical atau chemical dirubah ke kinetik ya, beda. Ya. Nah, dari nomor 13 itu kita masuk ke nomor 14. Lensa di teleskop. Ingat ya, pertanyaannya lens in teleskop. Teleskop itu apa? Untuk melihat, yang biasanya sering kita dengar teleskop itu untuk melihat bintang, bulan, ya. To see something in a distance, untuk melihat sesuatu yang agak berjarak jauh, ya. Jawabannya mana? Udah pasti. To view for objects. Oh, kok gitu, sir? Kita cek satu-satu. Untuk view tiny objects, apa kita butuh teleskop? Bukan. Kita butuh lensa? Pasti. Apakah lensa di teleskop? Bukan. Tapi lensa di mikroskop. Nah, judulnya udah microscope. Micro itu kecil. Nah, jadi kalau kalian mau lihat sesuatu yang tiny, yang kecil banget, itu membutuhkan mikroskop. Nearby object. Salah. Justru fungsi teleskop adalah melihat sesuatu yang in a distance, far away object. Ya, kalau nearby itu dekat. Nomor 4, moving objects. Wah, ini lebih salah lagi. Karena fungsi dari lensa itu adalah tidak untuk menggerakkan objek. Ya, maksudnya lensa di teleskop itu bukan untuk menggerakkan objek, tapi untuk melihat objek. Ya, jadi jawaban nomor 14 adalah yang 2, for objects. Dari 14 kita masuk ke nomor 15. Mana yang betul tentang electric circuits? Sudah pasti. Jawabannya adalah B dengan C. Kenapa? Lihat yang nomor A. Basic komponennya cuma ada 3. Energy source, wires, switch. Kurang apa, sir? Nanti di nomor 16 kita lihat. Ya. Lalu kenapa yang D salah? Kita lihat. Electric current flow. Ya. Aliran listrik mengalir. Baik itu close ataupun open. Sudah pasti salah. Karena electric current itu atau aliran listrik itu bisa mengalir ketika sirkuit listriknya dalam keadaan tertutup. Jadi jawabannya adalah B dengan C. Sudah nomor 15, kita masuk ke nomor 16. Nah, yang tadi Mister sampaikan ke kalian, ya kan? Nomor 15 itu akan berhubungan dengan nomor 16. Kira-kira simple electric circuit itu yang mana? Ada 4. Semuanya. Wires, output device, energy source, sama switch. Ya. Harus ada 4-4-nya. Ini basic komponen. Ya. Basic komponen dari electric circuit, ya. Lalu nomor 17, ada tabel di situ. Air, udara, kecepatannya 330 meter per detik. Water, ya, 1500 meter per detik. Kayu, 3900 meter per detik. Iron, besi, ya, kecepatan suaranya itu adalah 5800 meter per detik. Kira-kira yang bisa kalian simpulkan dari tabel itu apa? Apa yang bisa kalian lihat? Pasti apa? Perbedaan dari waktu berdasarkan mediumnya. Pas. Berarti jawabannya sudah pasti adalah nomor 3. Speed of sound tergantung dari jenis media. Ya. Jadi salah satu syarat, ya, ini mungkin bisa menjawab nanti salah satu pertanyaan. Kenapa suara itu bisa travel? Karena dia butuh medium. Ya, kalau dia sudah ada mediumnya, dia bisa berpencar kemana-mana itu suara. Ya, jadi syarat pertama dari sound travel adalah dia adanya medium atau media. Ya, baik, itu untuk nomor 17. Ya, dari 17 kita masuk ke 18. Ya, faktor apa yang mempengaruhi soil erosion? Semuanya. Speed, volume of running water, pasti. Amount of vegetation, jumlah dari tanaman, pasti. Slope of land, pasti. Dryness and size of soil particles, apalagi.
Jadi jawabannya semua betul, ya. Nomor 19. Mana yang tidak betul tentang stars, bintang? Ini kayaknya banyak juga yang salah, ya, atau mungkin kalian salah pemahaman juga, I don't know, ya, karena jawaban yang diminta adalah 3. Stars are present in the sky only at night. Bintang itu hanya ada di langit pada malam hari. Itu salah, karena bintang itu selalu berada di langit baik siang maupun malam. Lah, kan siang kita nggak ada tuh bintang, bukan yang nggak ada, tapi karena cahaya matahari terlalu terang, maka cahaya bintang itu kalah, ya. Lah, kok nomor 1 itu jawabannya the sun is star? Memang matahari itu bintang, ya. Karakteristik dari star itu adalah dia bercahaya. Nah, sun itu kan bercahaya, makanya itu masuk dalam grup bintang tadi. Ya, jadi jawaban yang tidak betul tentang stars adalah stars are present in the sky only at night. Ya, baik. Which of the following classification planet is correct? Nah, udah pasti inner planet itu yang terdekat, outer planet itu yang terjauh, 4 planet yang terjauh. Berarti jawabannya adalah yang 1. Mercury, Venus, Earth, Mars sebagai inner planet. Outer planets itu terdiri dari Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Okay, I think that's all from me for the science revision. Hope that all the discussion may answer your pertanyaan-pertanyaan yang ada di otak kalian terhadap soal sains yang sudah diberikan. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis komen di bawah atau jangan ragu-ragu to text me after watch this video. Thank you. Bye.